Halo semuanya, puji dan syukur tidak lupa saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya masih diberikan kesempatan dan damai sejahtera untuk bisa berdiri di sini untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah. Teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, ini adalah tema yang sangat relevan bagi kita, apalagi untuk kita generasi muda sekarang. Ada pepatah yang mengatakan, teman-teman, tak sayang maka tak cinta maka tak sayang. Maka semuanya perkenalkan kembali, nama saya Jessica Artamisia Stoha dengan NIM 240402005 dengan dosen pengampu Ibu Tika Imelda MPD. Teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, kita kembali kepada pepatah saya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelum teman-teman mencintai Rasulullah, teman-teman harus mengetahui dulu siapakah beliau, bagaimanakah rupa beliau, apa saja amalan-amalan yang telah dilakukan oleh beliau. Nabi Muhammad atau Rasulullah, teman-teman, memiliki sifat yang tangguh. Wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, badannya tegap dan tinggi, dahinya luas, alisnya memanjang, bersambung, halus dan indah. Saking tampannya beliau, Sayyidah Aisyah berkata, jika para wanita melihat Nabi Muhammad, niscaya mereka lebih baik memotong atau merusak hati mereka. Teman-teman yang meneladani akhlak beliau, maka dipastikan selain memiliki wajah yang tampan, teman-teman juga akan memiliki akhlak yang terpuji sama seperti Rasulullah sendiri. Akhlakul karimah, sebagaimana firman Allah dalam Panggalan surat Al-Quran ayat 4 yang berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak adalah salah satu dasar dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah inti dari Islam? Jawab Rasul, akhlakul karimah, akhlakul karimah, akhlakul karimah. Sebanyak 3 kali, teman-teman. Kemudian sahabat kembali bertanya, ya Rasul, apakah inti akhlak? Dijawab oleh Rasul, jangan berdusta, tepati janji, amanah, dan istiqomah. Dan itu pun telah dibuktikan oleh Rasul sendiri dalam suatu kisah yang diceritakannya. Ketika Rasul berbicara dengan para sahabatnya, kemudian datanglah nenek Yahudi yang memberikan jeruk dan meminta beliau untuk memakannya, teman-teman. Dan kali ini pun Rasul memakan jeruk itu sendirian. Setelah menghabiskan jeruk itu, Rasul berterima kasih dan nenek Yahudi itu pun pergi meninggalkan Rasul. Sahabat terheran-heran, mengapa Rasul tidak membagikan jeruk itu kepada kami? Kenapa Rasul tidak memberikannya kepada teman-temannya? Rasul pun menjawab kepada sahabat-sahabatnya bahwa jeruk itu rasanya sangat asam sekali. Rasul tidak ingin jikalau sahabat-sahabat Rasul merasakan sakit perut. Lebih baik Rasul yang merasakan sakit perut. Dan Rasul tidak ingin jikalau nenek Yahudi itu kecewa kepada Rasul. Ya Tuhan, betapa mulianya akhlak beliau. Teman-teman seperjuangan yang telah dirahmati oleh Allah, sungguh telah ada di dalam diri Rasul tauladan yang baik bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam Panggalan surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada di dalam diri Rasul tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan di hari kiamat ia banyak menyebut nama Allah. Telah ada di dalam diri Rasul tauladan yang baik bagi kita, dan semua harus kita teladankan dan kita amalkan. Apalagi di zaman sekarang ini yang kita sebut dengan zaman modern, teman-teman. Bisa kita lihat akhlak yang tumbuh di generasi masyarakat kita sekarang. Bagaimana, teman-teman? Generasi muda sudah tidak lagi diajarkan sopan santun dalam hal berbicara, bertindak, atau melakukan hal-hal yang terpuji. Banyak dari kita yang sudah meninggalkan sholat, melupakan waktu, bahkan kita sibuk dengan
kepentingan kita sendiri, teman-teman. Kita tidak lagi bertegur sapa ketika bertemu. Kita tidak menghormati orang tua. Kita melalaikan kewajiban kita, teman-teman semuanya. Mengapa? Karena mereka tidak berakhlak seperti Rasul. Kita sudah tidak berakhlak lagi, teman-teman. Teman-teman seperjuangan yang aku banggakan, setelah mendengar ceramah singkat kita tentang meneladani akhlak Rasulullah, marilah kita semuanya membuka hati dan pikiran kita untuk meladani sifat-sifat baik Rasulullah itu sendiri. Bagaimana kita ingin mengajak orang lain meneladani akhlak Rasulullah jikalau kita sendiri tidak membuka hati kita sebagai generasi muda? Janganlah kita mau terikut oleh zaman modern sekarang. Kita harus mempunyai yang namanya kepercayaan diri dan ketekatan hati untuk membentuk kita menjadi generasi-generasi yang bagus dan yang beretika mulia, sama seperti yang telah diamalkan oleh Rasulullah sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang yang penuh iman, yang selalu rendah hati dan menebarkan kebaikan untuk sesama dan diri kita sendiri. Demikian video singkat saya tentang meneladani akhlak Rasulullah, teman-teman semuanya. Jikalau ada kesalahan pada saat saya menyampaikan, saya mohon maaf, teman-teman semuanya. Saya Jessica Artamisia Sitohang, izin undur diri dan selamat sukses untuk kita semuanya, generasi muda, teman-teman.